Pagi itu ketukan di pintu memecah keheningan. Yuda membuka pintu berhadapan dengan seorang pria setengah baya yang bernama Hendra, sang kepala desa. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang sangat mendalam. Saya dengar Anda datang untuk menyelidiki kejadian-kejadian aneh di desa kami. Hendra mulai menceritakan rangkaian kejadian aneh yang menimpa desanya. Awalnya hanya kejadian kecil, ternak mati misterius, tanaman layu mendadak, namun kemudian orang-orang mulai jatuh sakit yang aneh. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. tepat saat itu, Barahti kembali dengan nampannya berisi teh. Matanya melirik tajam ke arah Hendra. Apa kau sudah cerita semuanya, Hendra, tentang Kiai Sukma, tentang ilmu hitam yang kau pelajari darinya? Wajah Hendra memucat. Ia mengaku pernah menjadi murid Kiai Sukma, belajar santet, ilmu hitam yang bisa mencelakai orang lain. Namun kini ilmu itu berbalik menyerang desanya. Saya sudah berhenti. Saya menyesali perbuatan saya dulu. Saya sudah membuang semua jimat dan buku-buku ilmu hitam itu. Di mana kau membuangnya? Di rumah kosong di ujung desa. Belum sempat ada yang menjawab, jeritan melengking terdengar dari luar. Mereka bergegas keluar dan melihat kerumunan orang di jalan. Seorang wanita muda bernama Siti tergeletak di tanah. Tubuhnya mengejang, mulutnya berbusa, dan di lehernya terlihat jelas bekas cakaran, seperti bekas kuku manusia yang sangat panjang dan tajam. Sementara orang-orang sibuk menolong Siti, Yuda merasakan sensasi aneh. Ia menoleh ke arah rumah kosong di ujung desa itu. Untuk sesaat, ia yakin melihat sosok gelap di salah satu jendelanya, menatap langsung ke arahnya dengan aura kebencian yang kuat. Nak, kau harus berhati-hati. Kegelapan di desa ini sudah bangkit, dan sepertinya ia mengincarmu. Malam itu Yuda tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi kejadian-kejadian aneh yang ia saksikan. Ia memandangi bungkusan jimat pemberian Mbah Rati, bertanya-tanya, haruskah ia mempercayai hal-hal seperti ini? Tiba-tiba Yuda mendengar suara ketukan pelan dari jendelanya. Dengan jantung yang berdebar, ia perlahan mendekati jendela. Saat ia menyipak tirai, jantungnya seolah berhenti berdetak saat matanya menangkap pemandangan yang mengerikan di luar. Melayang di udara, sosok wanita dengan rambut panjang kusut menutupi wajahnya. Kulitnya pucat basi, memancarkan aura dingin yang mencekam. Yuda terpaku, tidak mampu bergerak atau berteriak. Perlahan sosok itu mengangkat kepalanya. Wajah mengerikan terungkap, mata hitam tanpa pupil, dan mulut yang tersenyum lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam. Yuda, ikutlah denganku. Tangan pucat sosok itu bergerak, mencoba meraih Yuda melalui jendela. Tepat saat jari-jari dingin itu nyaris menyentuhnya, Yuda tersadar. Ia melompat mundur, jatuh tertutup di lantai. Pergi. Tiba-tiba Mbak Rati muncul, menggenggam sebatang dupa yang menyala. Pergi kau, roh jahat, tempat ini dilindungi. Kau tidak punya kuasa di sini. Jeritan melengking memekakkan telinga, dan sosok mengerikan itu lenyap. Keesokan harinya, desa itu dipenuhi desas-desus. Yuda masih pucat dan lelah, memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia mengunjungi rumah Siti, wanita yang jatuh sakit secara misterius. Di sana ia menemukan petunjuk baru yang mengejutkan. Seminggu lalu Siti bilang ia bermimpi didatangi seseorang. Orang itu mengajaknya ke sebuah rumah tua. Informasi ini membawa Yuda di rumah kosong di ujung desa itu.
Saat ia mendekat, suasana berubah mencekam. Udara menjadi lebih dingin dan kesunyian yang tidak wajar menyelimuti desa. Di depan rumah pintu tua itu, Yuda mendengarkan bisikan-bisikan aneh dari dalam, seperti orang-orang yang sedang melantunkan mantra. Dengan jantung yang berdebar, Yuda mengintip ke dalam. Yuda mengintip ke dalam rumah kosong itu, dan pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku. Di ruang tengah yang luas, puluhan orang berkumpul membentuk lingkaran. Mereka mengenakan jubah hitam dan topeng aneh, berukir simbol-simbol mistis. Di tengah lingkaran berdiri sosok tinggi besar berjubah merah darah. Ia memegang sebuah tongkat kayu berukir. Ah, tamuku sudah datang. Masuklah, Yuda, kami sudah lama menunggumu. Sebelum Yuda sempat beraksi, ia didorong masuk ke dalam rumah. Selamat datang di persembahan terakhir kami. Dengan pengorbananmu, kekuatan kami akan sempurna. Lepaskan aku. Hentikan ritual ini, Sukma. Pertarungan sengit terjadi antara Mbah Rati dan Kiai Sukma. Yuda, cepat kemari, kita harus menghancurkan sumber kekuatan Kiai Sukma. Yuda dan Hendra menemukan altar sumber kekuatan Kiai Sukma, namun mereka tidak sendiri. Kalian pikir bisa menghentikanku? Dalam momen keputusasaan, Yuda teringat kata-kata Mbah Rati. Terkadang, untuk mengalahkan kegelapan, kita harus rela berkorban. Hendra, sekarang. Tidak, kekuatanku. Rumah tua itu runtuh, membawa serta Kiai Sukma dan kekuatan jahatnya. Sudah berakhir, kutukan desa ini akhirnya terangkat. Dalam beberapa hari berikutnya, desa mulai pulih. Orang-orang sakit berangsur sembuh. Tanaman kembali subur. Sebelum kembali ke Jakarta, Yuda mengunjungi Mbah Rati untuk berpamitan. Terima kasih, Mbah. Tanpa bantuan Mbah, entah apa yang akan terjadi pada desa ini dan pada diri saya. Ingatlah, nak, dalam hidup ini, selalu ada keseimbangan antara terang dan gelap. Tugasmu adalah memilih di pihak mana kau akan berdiri. Saat Yuda melangkah keluar dari desa, ia merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menyaksikan sisi gelap dari kekuatan supranatural, namun juga melihat bagaimana keberanian dan pengorbanan bisa mengalahkan kejahatan terbesar sekalipun. Desa Sukamaju mungkin telah terbebas dari kutukan, namun pengalaman ini akan selalu membekas, sebuah pengingat akan bahaya dari keserakan akan kekuasaan dan kekuatan dari persatuan dalam menghadapi